Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nurrahmawati dari kelas A2, nomor MPM 201200000161. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tapi sebelum itu mari kita bahas apa itu HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia sejak ia dilahirkan sampai ia meninggal nanti. Dalam HAM ada beberapa prinsip, yaitu 1. Prinsip universal atau universality. Semua orang di dunia ini memiliki hak yang sama dan tidak memiliki perbedaan serta tidak ada dibeda-bedakan karena semua manusia itu dilahirkan dengan kemerdekaan dan martabat yang sama dalam perihal hak. Prinsip ini merujuk pada nilai-nilai moral dan etika tertentu yang dimiliki bersamaan di seluruh wilayah di dunia, di pemerintahan, serta kelompok masyarakat dan harus mengakuinya. Meskipun begitu, universalitas dari hak bukan berarti bahwa hak-hak tersebut tidak dapat berubah ataupun harus dialami dengan cara yang sama oleh semua orang. Contohnya, adanya hak untuk memperoleh pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana publik lainnya tanpa memandang latar belakang mereka, entah kaya atau miskin. Semua berhak mendapatkan porsi yang sama. Kemudian, adanya kebebasan untuk memeluk agamanya. Semua orang dibebaskan memeluk apa yang dipercayainya dan tidak terbatas dengan usia, etnis, kasta, maupun fisik. Yang kedua, HAM tidak dapat diambil, direbut, atau direnggut. Ini memiliki makna yang jelas bahwa hak yang dimiliki tiap manusia tidak dapat dicabut, diambil, direbut, direnggut, diserahkan, atau dipindahkan. Contohnya, sesaat setelah seorang bayi lahir, maka ia akan otomatis memiliki hak asasi manusia dan akan terus berlangsung sampai ia meninggal nanti. Orang lain maupun orang tua kandungnya tidak dapat mencabut hak anak tersebut karena itu merupakan hal yang telah diberikan oleh Tuhan. Yang ketiga, HAM tidak dapat dipisah-pisahkan atau indivisibility. Ini merujuk kepada kepentingan yang setara dari tiap-tiap hak asasi manusia, entah itu sipil, politik, ekonomi, sosial, ataupun budaya, dan seluruh hak asasi manusia memiliki bobot yang sama atau setara dan tidak dapat ditempatkan pada pengaturan yang bersifat hierarkis. Yang keempat, HAM bersifat saling bergantung atau interdependensi. Hal ini merujuk kepada kerangka kerja pelengkap dari hukum HAM. Pemenuhan suatu hak seringkali tergantung sepenuhnya atau sebagian pada pemenuhan hak yang lainnya. Pada contohnya, pemenuhan hak atas fasilitas kesehatan yang kemungkinan tergantung pada pemenuhan hak atas pembangunan, atas pendidikan, atau informasi yang dimana apabila kehilangan salah satu hak juga dapat menyebabkan hak yang lainnya terabaikan. Yang kelima ada prinsip kesetaraan atau equality, merujuk pada pandangan bahwa seluruh manusia diberkati dengan adanya hak asasi manusia yang sama dan setara tanpa ada perbedaan atau dibeda-bedakan. Tetapi kesetaraan bukan berarti memperlakukan orang secara sama, tetapi lebih pada mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk lebih memajukan keadilan sosial untuk semua. Contohnya, seperti saat mengambil keputusan terhadap pelanggar hukum. Hukuman yang diberikan harus sama dengan apa yang diperbuat, tidak dilebih-lebihkan atau tidak dikurang-kurangkan, karena kasta tertentu atau keistimewaan lainnya. Menimbang secara adil dan menilai dari segala kondisi, terkait usia, perbuatan yang dilakukan, kondisi, dan sang pelanggar serta hal-hal lainnya. Yang keenam ada prinsip tanpa diskriminasi atau non-discrimination. Berhubungan dengan prinsip kesetaraan di mana prinsip ini mencakup pandangan bahwa orang tidak dapat diperlakukan secara berbeda berdasarkan kriteria yang bersifat tambahan atau hanya dibuat-buat. Diskriminasi ras, warna kulit, etnis, gender,
usia, bahasa, agama, disabilitas, politik, atau hal lainnya. Pada contohnya, diskriminasi yang paling populer adalah diskriminasi warna kulit, ras, atau etnis. Di luar negeri atau bahkan di negara kita sendiri masih kita jumpai hal-hal seperti ini, kita lakukan sadar atau tanpa sadar. Yang ketujuh adalah prinsip partisipasi dan inklusi, atau participation and inclusion. Setiap orang dan semua orang yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam serta mengakses informasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan keberadaannya. Pendekatan berbasis hak membutuhkan partisipasi yang tinggi dari komunitas, masyarakat sipil, minoritas, perempuan, pemuda atau pemudi, masyarakat adat, dan kelompok-kelompok lain. Contohnya adalah ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum, ikut berpartisipasi dalam musyawarah maupun mengikuti organisasi lainnya. Dan yang kedelapan, prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum atau accountability and rule of the law. Negara dan para pemangku kewajiban harus bisa menjawab mengenai kinerja hak asasi manusia. Dalam hal ini, mereka harus mematuhi norma-norma dan standar hukum yang dinyatakan dalam instrumen hak asasi manusia internasional. Jika mereka gagal mematuhinya, para pemegang hak yang menjadi korban memiliki hak untuk mengajukan penggantian yang sesuai di hadapan pengadilan yang kompeten atau pengadil lainnya yang sesuai dengan aturan dan prosedur yang diatur oleh hukum. Pribadi, media, masyarakat sipil, dan komunitas internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam membuat pemerintah akuntabel tentang kewajibannya untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berikut adalah prinsip-prinsip yang ada dalam hak asasi manusia. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, serta penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.